Pemirsa, pesawat tempur asing milik Amerika Serikat terbang di atas perairan Natuna, Kepulauan Kementerian Riau. Kelautan dan Perikanan (KKP) menangkap 2 kapal pencuri ikan berbendera Vietnam di Laut Natuna Utara, Kepulauan Riau. Saat ditangkap, anak buah kapal berusaha melawan petugas. Tahukah kalian bahwa laut dan udara bukanlah wilayah bebas tanpa aturan? Justru wilayah laut dan udara terdapat hukum yang jelas mengatur siapa yang berhak dan bagaimana melindungi batas-batas itu. Nah, untuk mengetahuinya, yuk kita pelajari bersama. Dalam sistem hukum internasional, pengakuan atas kedaulatan suatu negara tidaklah hanya terbatas pada wilayah daratan, tetapi juga mencakup wilayah laut dan udara. Seiring berkembangnya teknologi, perdagangan internasional, dan dinamika geopolitik global, batas-batas maritim dan udara menjadi sangat penting dalam menjaga stabilitas antar negara, mencegah konflik, serta menjamin hak-hak negara atas sumber daya alam dan keamanan wilayahnya. Maka dalam hal itu, hadirlah hukum internasional yang memiliki peran penting dalam mengatur batas-batas ini. Tanpa kita sadari, ternyata banyak kejadian dalam perlintasan batas wilayah yang ilegal. Maka dari itu, kami dengan saya Rizky Ayu Fadila dan saya Radiati Sari dan juga saya Zahra Rizky Menerani akan mengupas lebih lanjut dalam pembahasan kali ini. Nah, dalam hal ini pembahasan yang pertama adalah berkaitan dengan wilayah udara. Nah, dalam batas-batas wilayah udara ini berlandaskan pada dasar hukum Konvensi Chicago 1944 yang mana menjadi pijakan utama dalam hukum udara internasional. Apa sih yang disebut dengan Konvensi Chicago 1944 itu? Konvensi Chicago 1944 itu atau yang disebut dengan Convention International Civil Aviation adalah perjanjian internasional yang ditandatangani di Chicago, Amerika Serikat pada tanggal 7 Desember 1944 yang ditandatangani oleh 52 negara. Konvensi ini menjadi dasar hukum utama bagi pengaturan penerbangan sipil internasional dan membentuk organisasi penerbangan sipil dunia, yaitu International Civil Aviation Organization atau yang disebut dengan ICAO. Maka konvensi ini menegaskan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas wilayah udara di atas wilayah teritorialnya. Nah, muncul nih pertanyaan, apakah boleh pesawat asing memasuki wilayah negara Indonesia? Boleh nggak ya? Nah, dalam hukum udara internasional umumnya tidak dikenal dengan adanya hak lintas damai atau disebut juga right of innocent passage bagi pesawat udara asing, yang artinya setiap pesawat asing yang ingin memasuki atau melintasi ruang udara suatu negara haruslah meminta izin terlebih dahulu kepada negara yang bersangkutan. Maka jawabannya tidak boleh. Dan jika tetap masuk wilayah tanpa izin atau secara ilegal, maka akan dilakukan intercept yang mana pesawat penyusup akan diberhentikan dengan cara membuntuti dari belakang penyusup. Dan untuk penentuan zona udara terlarang atau disebut juga prohibited areas, itu negara memiliki hak untuk menetapkan zona udara terlarang karena alasan kebutuhan militer, keamanan nasional, ataupun keselamatan penerbangan. Dari pembahasan tadi, ternyata ada loh salah satu kasus dari sekian banyaknya kasus pesawat asing yang masuk wilayah udara negara tanpa izin. Nah, salah satunya itu yakni ketika tahun 2019, yang mana terdapat pesawat dari negara Ethiopia yang terbang melintasi langit di Indonesia. Apa masalahnya? Nah, masalahnya pesawat itu tidak punya izin untuk masuk wilayah udara Indonesia. Dan hal itu diketahui dari flight radar, sehingga TNI itu langsung mengerahkan pesawat tempur untuk melakukan intercept. Nah, yang mana intercept itu dilakukan pada pesawat asing tersebut, yakni pesawat yang menyusup di wilayah negara Indonesia. Bahkan ya, tanpa kita ketahui, ketika malam hari itu terdapat banyak banget loh pesawat-pesawat asing yang masuk di wilayah udara Indonesia tanpa dilengkapi dengan flight clearance. Makanya di negara kita ini dibutuhkan banget alat canggih untuk memeriksa radar penerbangan pada pesawat asing yang masuk dalam kawasan wilayah kita
yang mana masuknya itu tanpa izin atau bisa disebut dengan ilegal. Kemudian melanjutkan pada pembahasan kedua, yakni wilayah laut. Pada wilayah laut yang menjadi dasar hukum utama adalah UNCLOS 1982. Apa sih UNCLOS itu? UNCLOS merupakan singkatan dari United Nations Convention on the Law of the Sea, atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut. Dari mana adanya UNCLOS? UNCLOS merupakan perjanjian internasional yang dihasilkan dari Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang disebut dengan PBB mengenai hukum laut ketiga atau yang disebut dengan UNCLOS III yang berlangsung dari tahun 1973 hingga 1982 dalam secara resmi disetujui dan diterima pada 10 Desember 1982. Konvensi ini mengatur tentang pembagian wilayah laut menjadi 3 bagian, yaitu tentang laut teritorial, zona tambahan, zona ekonomi eksklusif atau yang disebut dengan ZEE, dan landasan kontinen. UNCLOS juga menjamin hak lintas damai serta menetapkan mekanisme penyelesaian sengketa antar negara. Berdasarkan UNCLOS 1982, wilayah laut Indonesia dibagi menjadi beberapa zona, yaitu laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif atau disebut juga ZEE. Apa sih maksud dari ketiga zona tersebut? Dimulai dari laut teritorial, yakni jarak dari bibir laut dengan daratan sepanjang 12 mil. Kemudian terdapat zona tambahan yang mana wilayah ini berjarak sekitar kurang lebih 24 mil. Kemudian terdapat zona ekonomi eksklusif atau bisa disebut juga dengan ZEE. Dalam wilayah ini berjarak sekitar kurang lebih 200 mil. Dalam 3 kawasan wilayah tersebut merupakan kawasan yurisdiksi dari wilayah negara tersebut. Sehingga jika terdapat negara lain yang masuk tanpa izin dalam 3 kawasan tersebut, dapat dikatakan sebagai penyusup dan akan mendapatkan sanksi dari negara tersebut. Selain dari 3 kawasan tersebut, terdapat kawasan yang bernama Laut Lepas. Dalam Laut Lepas ini, semua negara mempunyai kewenangan dari wilayah tersebut. Muncul nih pertanyaan baru, bagaimana jika terdapat 2 negara yang wilayah lautnya cuma sampai 12 mil? Nah, pertanyaan seperti ini itu telah dijelaskan dalam pasal 15 UNCLOS 1982 yang mengatur tentang penetapan batas laut teritorial antara negara-negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan. Nah, batas tersebut harus ditetapkan tidak melebihi garis tengah yang diukur sama jarak dari titik-titik terdekat pada garis-garis pangkalnya. Kecuali jika ada alasan hak historis atau keadaan khusus lain yang memungkinkan adanya kesepakatan berbeda antara negara-negara tersebut. Nah, singkatnya, wilayah negara yang berbatasan 12 mil dengan negara lain itu mengacu pada situasi di mana laut teritorial 12 mil kedua negara saling bertemu atau tumpang tindih yang bisa dikatakan dengan dibagi menjadi 2 bagian untuk 2 negara tersebut, dan batas yang tepat ditentukan melalui negosiasi serta perjanjian bilateral berdasarkan hukum laut internasional. Apakah pernah terjadi sebuah kapal asing masuk dalam yurisdiksi wilayah Indonesia? Ternyata dalam yurisdiksinya wilayah perairan Indonesia pernah loh didatangi oleh kapal asing. Bukan hanya beberapa kali, bahkan dalam beberapa berita juga telah diliput dalam acara stasiun TV. Nah, salah satunya ialah kasus illegal fishing di Laut Natuna Utara yang hampir merugikan negara sampai 152,8 miliar. Kasus ini diduga terdapat 2 kapal berasal dari Vietnam yang tertangkap sedang mencuri ikan di Laut Natuna Utara, Provinsi Riau, yang mana mereka melakukan illegal fishing dengan menggunakan alat tangkap yang dilarang karena dapat merusak lingkungan. Begitupun mereka tidak mengambil 1 ikan, bahkan mereka mengambil sekitar 4.500 kg ikan loh.
Bayangin aja jika ini terus-terusan terjadi, yang ada para nelayan di negara kita bisa-bisa kehilangan mata pencariannya. Bahkan alat yang mereka gunakan itu dapat merusak lingkungan tersebut. Lalu, upaya perlindungan seperti apa sih yang harus kita lakukan untuk menjaga keamanan wilayah laut dan udara kita? Dalam perlindungan wilayah laut, Indonesia perlu meningkatkan penegakan hukum terhadap aktivitas ilegal di laut seperti pencurian sumber daya laut, penyelundupan, dan kejahatan transnasional lainnya. Hal ini dapat dilakukan melalui patroli laut yang melibatkan berbagai lembaga penegakan hukum seperti TNI Angkatan Laut, Polri, Bakamla, dan kementerian terkait. Patroli ini menggunakan kapal patroli dan teknologi yang canggih untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dan melakukan tindakan hukum yang tegas. Kemudian, selain itu, pengawasan wilayah laut harus ditingkatkan dengan memanfaatkan teknologi modern seperti radar, kamera CCTV, satelit, dan sistem identifikasi otomatis, yang mana teknologi ini sangat membantu dalam mendeteksi dini dan pemantauan aktivitas di laut secara real time, sehingga ancaman dapat diantisipasi lebih cepat. Kemudian dapat membangun pos-pos pengamatan di sepanjang perbatasan laut dan melakukan patroli rutin untuk mencegah pelanggaran wilayah dan aktivitas ilegal di zona perbatasan. Dan kita sebagai masyarakat perlu untuk mengadakan sosialisasi dan kampanye kepada masyarakat sekitar mengenai pentingnya menjaga keamanan laut dan kelestarian lingkungan laut yang merupakan bagian dari upaya perlindungan wilayah laut. Nah, masuk nih dalam pembahasan berikutnya mengenai perlindungan untuk kawasan udara. Hal ini dapat dilakukan dengan penetapan pada zona identifikasi pertahanan udara atau bisa disebut dengan Air Defense Identification Zone atau biasanya disingkat dengan ADIZ. Nah, dalam hal ini pemerintah Indonesia itu telah menetapkan kawasan udara terlarang atau prohibited area dan kawasan udara terbatas atau restricted area untuk melindungi wilayah udara secara strategis seperti di atas Istana Presiden, instalasi nuklir, dan objek vital nasional lainnya. Nah, zona ADIZ ini membantu dalam mengidentifikasi dan mengawasi pesawat yang masuk ke wilayah udara Indonesia. Kemudian, dalam sistem pengelolaan ruang udara itu harus dilakukan secara bersama-sama antara kementerian yang menangani perhubungan dan pertahanan. Kemudian, penggunaan teknologi pengawasan seperti radar dan sistem deteksi lainnya yang sangat penting untuk memantau wilayah udara secara real time. Nah, hal ini memungkinkan respon cepat terhadap pelanggaran wilayah udara oleh pesawat asing atau ancaman lainnya. Maka dengan itu kita sebagai warga negara Indonesia harus mempertahankan dan menjaga yurisdiksi wilayah negara kita sendiri, dan kita sebagai mahasiswa dapat berkontribusi menjaga keamanan wilayah laut dan udara melalui inovasi teknologi, edukasi masyarakat, penelitian hukum dan kebijakan, serta aksi sosial dan advokasi lingkungan. Nah, dalam upaya-upaya ini tidak hanya memperkuat pertahanan negara, tetapi juga membangun kesadaran generasi muda akan pentingnya menjaga kedaulatan dan kelestarian wilayah Indonesia. Sekian dari kami, kelompok 3 mengucapkan terima kasih.